Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Walladzi ja'alal ilma sihhatan lil islami wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah dzul halimil hannan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi adharul haqqa 'alal adyan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumil hisab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Lirudullahi ta'ala bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala dini alamana wa sallamna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadirin hadirat jamaah Majlis Taklim Masjid As-Salam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah memudahkan langkah kita di pagi hari untuk terus menambah wawasan keilmuan, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena sebagaimana disampaikan oleh masyayikh, kullu yawman lazdatu ilman yuqarribuni ila rabbik fi tulis sams fala burika lahu dzalikal yaum. Kalaulah kemudian Allah memberikan kesempatan kepada kita usia, tetapi bertambahnya usia tidak sebaris lurus dengan bertambahnya ilmu yang mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hakikatnya kita tidak diberkahi oleh Allah semenjak matahari terbit pada hari itu. Maka semoga kula panjenengan dalam rangka bersama mengkaji kitab Bulughul Maram ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebagai makin tegasnya, makin kukuhnya apa yang kita jalankan bagian daripada hukum-hukum Islam ini hingga tidak melanggar atau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin, niki sama memegang nggih. Nah, kitabnya dibuka. Kitabut Thaharah halaman 6 kalau yang panjenengan pegang ini. Kalau punya saya 10 salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Kita mengawali kajian kitab Bulughul Maram, ya, masuk mulai tema materi di Kitabut Thaharah.
Ya, Kitab Thaharah, kitab masalah tentang bagaimana bersuci. Bersuci, dan ini bab ini atau kajian ini mengawali di awal kitab Bulughul Maram karena perihal Thaharah ini adalah hal yang sangat urgent terkaitlah dengan ibadah yang paling utama, yakni ibadah sholat. Maka hampir seluruh kitab-kitab yang mengkaji tentang hukum-hukum Islam fikih diawali dengan bab Thaharah. Nah, cara kemudian kita bersuci ya, dari medianya setidaknya ada dua, ya, kalau tidak pakai air, pakai debu. Dua unsur ini adalah media pensuci yang sudah terbukti ratusan tahun yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu tentang bagaimana bisa mensterilkan. Jadi secara ilmiah pun memang dua alat ini bisa mensterilkan dari segala sesuatu yang kotor. Ya, najis itu kotoran yang tentunya ya tidak sehat dari sisi kemanusiaan. Tetapi kemudian di kitab panjenengan ya, kita bersuci langsung masuk bab al-miyah. Bab menjelaskan tentang air. Yang pertama panjenengan pirsani, hadis yang pertama adalah riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena beliau min ahli sufa yang senantiasa mengikuti updating terus apa yang disabdakan Rasul hingga bermanfaat betul sampai pun hingga kini. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wat tahuru ma'uhu. Baginda Rasul mensabdakan tentang air laut. Air ini macam-macam memang. Ada air yang turun dari langit, berarti air hujan, itu pun bisa untuk mensucikan. Air yang bersumber dari tanah, itu pun juga bisa mensucikan, yang kemudian dikenal dengan air mutlak. Air mutlak itu tidak terikat dengan ikatan-ikatan penamaan ya, yang mengitarinya. Itu air mutlak, misalnya kayak air sumur. Meskipun ada yang mengikat kata sumur di dalam air itu, tetapi kemudian ketika dia dialihkan ke tempat yang lain, nama sumurnya menjadi hilang. Lalu kemudian menjadi air mutlak yang bisa untuk bersuci, yang pastinya suci. Beda kemudian dengan air kopi atau air teh. Ini suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Karena sudah terikat oleh nama itu. Itu ciri-ciri air yang suci mutahhir atau suci mensucikan. Meskipun jumlahnya banyak, dua kola itu berapa kira-kira? Dalam hitungan sewa Bazuhaili itu sekitar 271 liter. Atau dalam hitungan bentuk kolah atau tempat tempatnya air yang kubus gitu, seperempat itu kira-kira 60 cm persegi, dalam, panjang, luas, lebar, volume juga itu 60. Maka kalau mungkin kalau di perumahan gitu itu bisa kecil-kecil ngoten nggih. Nah, itu tidak sampai 2 kolah.
Nah, kalau tidak sampai 2 kolam maka tidak bisa untuk mensucikan. Ya suci begitu saja. Taruhlah kemudian kita ingin mensucikan diri dari hadas kecil, hadas besar, ya paling hadas besar, maka itu harus setidaknya dicau itu. Tidak bisa kemudian kita langsung tenggelam di situ atau kemudian tidak hati-hati dari tetesan air-air yang kita gunakan, karena air yang setelah kita pakai untuk bersuci itu disebut air mustakmal. Ketika dia jatuh ke tempat air yang kurang dari 2 kola yang tadi berapa? 271 liter itu, air itu menjadi air mustakmal, yakni air yang tidak bisa lagi untuk mensucikan. Maka siasatnya kalau di perumahan-perumahan itu biasanya itu kita bikin pancuran lagi, bikin keran di sampingnya agar kalau lama dibesar ya kita bisa dodok itu ya, duduk di bawahnya pancuran atau pakai selang. Sebab kalau pakai yang dibikin oleh developer kayaknya biasa kecil, nggak sampai, apalagi kadang-kadang harus air itu berkurang karena kita pakai. Mungkin ukurannya bisa lah 60 atau 70, tetapi airnya rentan kurang daripada full tank daripada ukuran 60 cm persegi. Maka untuk berhati-hati ikhtiyat itu nggih, panjenengan ya bikin aja sampingnya itu keran itu ya. Nah, kemudian hadis yang pertama ini berbicara tentang bagaimana air laut. Air laut itu bagaimana? Air laut ini adalah air wa tahuru ma'uhu. Air yang seluruh yang ada di dalam lautan itu adalah air suci, mensucikan. Karena limpahannya luar biasa, meskipun di dalamnya ada bangkai-bangkai. Al-hillu maitatuhu. Dan seluruh bangkai yang ada di dalam lautan adalah halal. Meskipun rasanya asin. Nanti ketika panjenengan menjumpai ada hewan ya misalnya kayak iwak nopo ula ikan-ikan pari atau apa, kemudian meninggal di situ tanpa harus disembelih, nah, itu halal untuk dimasak. Dan airnya itu panjenengan misalnya Pak, kalaulah jinabat itu langsung mandi aja selulup di situ ya, tenggelam di air itu, di air lautan. Nah, panjenengan hasil artinya bisa suci, mensuci, atau wudhu di situ bisa. Nah, ini karunia Allah. Karunia Allah meskipun air itu rasanya adalah asin, tidak tawar. Mungkin asinnya itulah yang menjadi anugerah bagi kita. Bayangkan andai kata air laut itu tidak asin, ya. Nah, mungkin bangkai-bangkai atau pembuangan akhir dari yang dilalui melalui sungai-sungai terus berakhir bermuara di laut. Nah, ini karena ada unsur garamnya itu mungkin yang bisa untuk memuai, bisa untuk mencairkan bau-bau yang tidak sedap. Nah, itu anugerah Allah, hingga garam ini bisa menjadi pengawet, bisa untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap, apalagi kalau mau nyamak kulit itu ya. Kemudian akhrajul arba'ah sebagaimana yang ditakhrij oleh Imam 4 kemarin sudah dijelaskan, wa ibnu Syaidah al-Abdullah wa Sahih ibnu Huzaimah wa Tirmidzi wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Ini menjadi pijakan di dalam aturan fikih, dalam aturan daripada hal-hal yang bisa untuk suci mensucikan. Nanti panjenengan biasanya kan pijakannya kalaulah tidak Al-Qur'anul Karim adalah al-hadis, kemudian ijma', kemudian qiyas. Maka kemudian ketika panjenengan mirsani di kitab Bulughul Maram penggalan-penggalan ini menjadi pijakan argumentasi di dalam fikih atau hukum Islam. Dan memang kitab ini luar biasa, meskipun sederhana tetapi menjadi pijakan yang ditulis oleh Pak Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan
daripada hadis yang simpel ini untuk dihafalkan oleh putranya yang selama ini nanti dia punya putra atau anak laki, alhamdulillah capek. Nah, kemudian kitab ini dijuluki dengan kitab Bulughul Maram, artinya tercapainya apa yang jadi hajat itu. Wa Nabi Said Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un akhrajahu tsalatsah. Riwayat dari Abi Said Al-Khudri, ini juga seorang sahabat yang muallim, yang menjadi seorang pengajar keislaman di era Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap air itu suci selagi tidak ada sesuatu yang membuat najis. Kemudian riwayat yang ketiga, Wan Abi Umamah Al-Bahili qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma' la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa tu'amihi wa launihi. Lalu bagaimana kejelasan dari hadis yang kedua yang diriwayat Abi Said Al-Khudri bahwa setiap air itu suci selagi tidak kena najis. Apa yang kemudian membuat air itu najis sehingga tidak bisa dipakai untuk bersuci? Yakni manakala ada sesuatu yang merubah daripada karakter air itu, baik rasanya, baunya, ataupun warnanya. Karena bila mana ada air dengan catatan kurang dari 2 kula, 1 ember misalnya, kemudian kena kena kencing, misalnya kencing tikus atau bangkai tikus, dan di situ air berubah zatiahnya, kondisinya berubah dari baunya, rasanya, maka air itu menjadi air najis yang tidak bisa untuk dipakai untuk bersuci. Maka disinilah pentingnya panjenengan ngertos agar apa yang jenengan jalankan ketika syarat sahnya sholat itu bersuci. Tidak sah sholat kalau panjenengan tidak bersuci, dan syaratnya bersuci Anda pakai air 2 kola, air yang suci mensucikan. Ada ketersambungan, keterhubungan ini menjadi kemudian ibadah kita sah dan diterima oleh Allah. Bila mana kurang, bila mana kondisi yang air itu ternyata lebih dari 2 kola, misalnya ada itu karola mungkin sampai 500 liter, ya. Kemudian kena najis. Di dalam kena najis itu, apakah bisa air itu yang lebih dari 2 kola bisa untuk pakai bersuci? Bisa. Dengan catatan air itu tidak sampai berubah rasa, bau, dan warnanya. Tetapi kalau air itu kurang dari 2 kola, meskipun tidak ada bau, rasa, dan sebagainya, dan kita tahu bahwa itu baru saja kejatuhan najis menjadi najis. Nanti bisa diartikan begini, ketika ada air, ya, air najis, kemudian dikumpulkan menjadi 2 kola atau lebih, yang asalnya najis menjadi suci. Atau mungkin saat ini yang era modern ini disuling air itu enggak ya? Misalnya air itu mungkin difermentasi atau bagaimana, yang air yang asalnya dari kumpulan-kumpulan air mustakmal misalnya, atau air yang bisa baru dipakai untuk bersuci, dikumpulkan dan lebih dari 2 kola, hingga kemudian dia itu berubah sifatnya karena kita diamkan menjadi bening, hilang rasa bau, atau mungkin dikasih oleh kaporit atau apapun bentuknya, maka itu menjadi air suci mensucikan. Bisa untuk bersuci dalam rangka untuk hemat air, hingga tidak dibuang begitu saja air itu. Bisa nih. Dari sini kemudian kita mendengarkan riwayat dari Al-Baihaqi. Al-ma'u tahurun illa an taghayyara rihuhu. Semua air suci
kecuali air itu baunya berubah dan juga rasanya berubah dan warnanya berubah. Nah, keberubahan warna misalnya niki manakala tidak mujawir. Berubah karena yang lain, misalnya dalam air itu ada lumut. Lumut yang menyertai dalam kolam itu dan warnanya berubah menjadi hijau kayak lumutnya itu tidak termasuk menjadikan air itu air mustakmal atau air mutanajis. Bisa. Karena bisa dimaklumi. Tapi manakala bukan mujawir karena benda lain misalnya kayak kopi, nah ini tidak lagi menjadi air yang bisa untuk bersuci. Inilah pentingnya air, betapa air ini adalah sumber kehidupan. Dan dalam riwayat nih, kenapa sih kita dalam bersuci kok mesti butuh air? Karena air ini salah satu makhluk Allah yang awal-awal diciptakan. Hingga ada ayat Al-Quran dalam surat Nur bahwa segala sesuatunya itu tercipta dari air. Ya memang benar. Kebenaran itu karena apa? Manfaat air yang luar biasa. Tanda kehidupan adalah air. Tidak semata air itu ada di sekeliling kita di dunia, selama kita hidup di dunia ini, tetapi kelak pun di akhirat itu aja mengalir, dan setiap kita pun kelak di akhirat pun ingin hidup berdampingan dengan air. Maka digambarkan bahwa surga itu di bawahnya mengalir deras daripada sungai-sungai itu. Dan semua penghuni surga juga menginginkan hidup di samping bersama dengan air. Panjenengan hampir semuanya kan kalaulah berwisata ya minimal senang dengan hal-hal yang berbau air, laut, danau, apa malih, air terjun. Nah ini nikmat Allah, anugerah Allah yang luar biasa. Dan bahkan nih panjenengan kalau minum ngeten ya pimpinannya air. Jadi air itu ada jenderalnya, Ustaz. Agar manfaat sampai itu kemudian menjadi oleh-oleh kita, nggak lengkap kalau nggak kita bawa oleh-oleh air. Air apa kira-kiranya? Ini filosofinya. Kalau tadi aspek hukum fikihnya, sekarang filosofinya agar kita menghargai air. Adalah disebut dengan air zam-zam. Air zam-zam itu air yang kualitas mineralnya terbaik. Dan terbukti dan secara ilmiah sudah dibuktikan luar biasa kandungan mineralnya dan bahkan kemu'ajizatan daripada zam-zam yang dampak dari peristiwa Siti Hajar dengan putranya Nabiullah Ismail masih bayi ketika luar biasa mencari, ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim dalam kondisi ya Allah masih bayi nggih. Kemudian lari kanan kiri ke dari Bukit Sofa ke Marwah, itu menandakan bahwa kita sebagai hamba Allah tidak hanya berpangku tangan untuk mendapatkan rezeki, tetapi juga harus ada ikhtiar. Apalagi ini perempuan, sosok yang luar biasa. Hajar maknanya pindah, hijrah itu loh. Dari seorang hamba saya diangkat derajatnya oleh Allah karena perjuangannya yang tidak pernah menyerah dan ketaatannya kepada seorang suami. Manakala menyaksikan putranya Ismail masih bayi haus, dia nggak berhenti begitu saja, dia lari dari Sofa Marwah sampai 7 kali, kemudian disaksikan malaikat atas keteguhannya, akhirnya jadilah memancar zamzami gitu. Artinya zam-zam itu kumpul, airnya kumpul karena airnya begitu memuncrat itu luar biasa meluber, akhirnya kemudian dibendung, dan di situ menjadi awal mula bagaimana sebuah kota yang tandus gersang dimanage oleh seorang perempuan menjadi kota yang maju, yang luar biasa. Dan air yang dihasilkan kualitas tinggi, hingga di situ kemudian si Hajar
pengelola kota itu barter dengan para saudagar-saudagar yang memang kawasan padang pasir ya, agak mahal air, dibarter di situ dengan apa yang dimiliki oleh saudagar, akhirnya menjadilah tatanan kota terbentuk dengan baik, dan sampai saat ini Zam-Zam itu terus mengalir. Jenderalnya daripada air seluruh dunia ini adalah Zam-Zam. Maka ada riwayat itu ya, amalan dari sinten Tuan Guru Ijai atau Tuan Guru Goni dari Kalimantan Selatan. Karena ketika kita datang ke Mekah, Madinah itu kan yang kita konsumsi air, kita tabaruk ala barokah atas kehebatan Zam-Zam itu. Bahkan kita dalam minum pun kita berdoa memohon pada Allah. Bahkan ada Imam siapa nama Imam Nawawi. Beliau Imam Nawawi ketika haji dia bertabaruk dengan Zam-Zam, ya Allah, kalaulah saya minum air yang luar biasa anugerah darimu ini, berharap kelak saya bisa menjadi ahli hadis sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang kitab Bulughul Maram, penyusun kitab Bulughul Maram ini. Ternyata benar Imam Suyuti sepulang daripada itu apa yang dia niatkan, subhanallah. Kemudian banyak tulisan-tulisan seputar hadis Arba'in Nawawi, kemudian kita kenal Riyadhus Shalihin, itu tabaruk. Nah, oleh saya Tuan Guru Goni, bisa nggak ini nanti kualitasnya sebagai air Zam-Zam, air putih yang kita minum di rumah? Itu ada resepnya. Resepnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zam-Zam yaqra'ukas salam, kan gitu. Hai air Zam-Zam, menyampaikan salam air ini kepadamu, langsung minum. Itu kualitasnya konon kata Syekh Tuan Guru Ijai itu ya, sama dengan air Zam-Zam. Dan manfaatnya luar biasa. Apalagi panjenengan bisa, Masya Allah, bisa kemarin ke jenengan bisa ziarah Makkah wal Madinah, di dalam meminum tuh niatkan semuanya sebagai tawasul kepada Allah, insya Allah hasil apa yang panjenengan cita-citakan. Lepas daripada memang air itu punya kandungan mineral yang luar biasa, yang utamanya ada unsur-unsur keberkahan di sana. Dan memang air biasa saja ketika didoakan, molekul-molekulnya pun juga menyesuaikan diri, dia menjadi air yang berguna, berkualitas. Nanti jenengan ketika minum air, nggih minum gitu aja nggih. Jangan, kita tetap jenengan ikhtari doa agar air ini, karena kalau jenengan sakit biasanya sama dokter nopo kira-kira, wah ini kurang air putih kan, ngoten biasanya ya, suruh minum 1 hari 8 gelas atau berapa liter itu, 2 liter ya. Jadi ngoten air luar biasa. Maka jenengan semoga menjadi bijaksana untuk menyikapi air, tidak mensia-siakannya. Sisi yang lain, hadis yang ada pertanyaan mboten niki sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan seputar air? Monggo? Oh nggih, monggo. Nggih. Lagi-lagi mboten pireng. Artinya air sumur, ngoten nggih. Air sumur itu tidak mengalir. Nggih, pompa. Oh, pompa air pompa nggih. Nggih. Oh, bau, nggih. Nggih. Itu termasuk salah satu air tanah kan? Air tanah yang ketika kita pakai misalnya ada bau tanahnya, nggih, atau bau sesuatu yang di situ tidak dikarenakan oleh najis, itu menjadi suci, mensucikan. Maka bagaimana air itu
agar bisa kita pakai untuk bersuci nggih, sampeyan tampung hingga tempatnya itu sampai 2 kola atau dialirkan melalui keran. Meskipun baunya bau tanah atau bau yang kurang sedap dan sampeyan yakin itu bukan bau karena najis. Itu bisa untuk bersuci. Nggih, mboten masalah. Kalau memang air tanah lho nggih. Meskipun kondisinya ada baunya mboten masalah, atau mungkin kalau ditandon itu nggih. Ditandon dulu naik ke turun bawah. Itu termasuk air suci sucikan. Bila mana cara sampaiannya itu menampung air di tempat yang memang lebih daripada 2 kolah. Mboten masalah. Meski nggih. Nggih, langsung kan? Nggih boleh. Nggih enggak apa-apa. Suci dan mensucikan. Kan intinya itu ketika air itu berubah karena warna rasa itu ketika jenengan tahu kena najis. Dan misalnya jenengan dari bau lagi baunya bangkai ini ya. Nah, itu menjadi kalau dari 2 kola tidak bisa untuk sucikan. Tapi kalau biasanya mboten bau ngoten ya. Bau tanah biasanya, bau sawah itu nggih. Mboten masalah. Meskipun warnanya kadang budak ngoten nggih. Tidak begitu jernih mboten masalah. Tetap air yang suci mensucikan. Air mutlak gitu. Nggih. Ya napa? Nggih, Bun. Mungkin yang lain ada yang tidak disampaikan. Dan kalau jenengan nampung air, misalnya dibiarkan air itu kemudian menjadi jernih sendiri, itu juga bisa dipakai bersuci. Tapi dengan catatan panjenengan, kalau untuk mandi hati-hati atau untuk wudhu, misalnya satu ditampung gitu ya, dibiarkan atau kena barang apapun, misalnya kena kapori apa yang jernih, itu pun catatannya bisa untuk bersuci kalau sampean makainya tidak sampai habis daripada netesin, misalnya habis wudhu gini ceret, tetesannya tidak jatuh ke timba. Kalau jatuh ke timba itu menjadi mustakmal. Dia hanya suci tetapi tidak bisa untuk sucikan. Atau kalau dia najis kena baju panjenengan, air yang kurang 2 kola itu kena baju menjadi najis. Jadi inilah pentingnya panjenengan ngertos air suci mensucikan hingga menjadi keabsahan ibadah panjenengan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ahadukum bil ma'i ta'im wa huwa junubun. Riwayat dari Abu Hurairah bahwa kita tidak bisa membiarkan atau air itu dalam kondisi diam yang kurang dari 2 kola, kemudian kita junub bersuci dengan air itu. Boten saged. Banyu sing kurang 2 kola, sampean jarno, terus sampean adus itu tadi saya gambarkan, maka cara mandinya tidak kemudian ber ngeten kemudian netes semua air habis bersuci, air itu menjadi tidak lagi suci mensucikan menjadi mustakmal. Caranya pelan-pelan kalau sekiranya sampai tampungannya kurang 2 kola atau tidak punya pancuran. Walil Bukhari la yabulanna ahadukum bil ma'id daim alladzi la yajri tsumma yaktasil fi. Lain ceritanya riwayat hadis ini kurang 2 kola tetapi air itu mengalir. Itu boleh dipakai untuk suci mensucikan. Arti air ini misalnya kotaknya kurang 2 kola, tetapi terdiri dari beberapa kotaan hingga air itu mengalir kayak di pondok-pondok itu kecil tapi mengalir dari sana ceret gitu nggih. Nah, ini bisa untuk bersuci dari kita haid, mensucikan dari haid atau ketika bersuci dari junub. Bila mana tidak demikian, maka panjenengan belum suci. Kan sing aman kayak di koboan di di desa-desa atau di musola desa itu wadi gitu.
Itu aman meskipun tidak mengalir, kita bersuci dari itu aman. Nah, resikonya lek teng perumahan ini kan kondisinya terbatas, minimalis itu toiletnya itu. Makanya sing ngin damel shower ataupun apa nama panjenengan damel keran itu. Itu sering saya sampaikan di perumahan-perumahan. Karena perumahan itu karena ada konsep syariah itu ya. Perumahan konsep syariah itu satu sisi memang tidak semata namanya syariah, tetapi bagaimana rumah ini hingga ketika dipraktekkan ibadah, mulai tempat sholat musolanya, bagaimana musola ini terhindar dari najis. Kadang-kadang kalau ngeten, nah kalau tadi kalau ke sini itu ya biasanya gitu. Ke sini tadi mesti saya ke itu dulu, ke cuci kaki dulu. Maka di masjid itu ada pancuran di luar biasanya. Karena di rumah kita belum tentu suci. Kita datang, posisi kaki di rumah habis dari jeding, cereret, ya. Di situ ada macam-macam najis, kaki kita basah. Nah, tiba-tiba kemudian kita nggak cuci kaki dulu di luar, langsung aja masuk ke masjid. Maka kita kondisi sholatnya tidak dalam keadaan suci tempat, suci badan, suci pakaian. Kalau misalnya badan, kaki kita dari rumah bawa najis, sholatnya tidak sah. Maka usahakan di jenengan sebelum masuk, kecuali rumah jenengan benar-benar steril, sucikan. Nanti kayak masjid itu rumahnya, suci. Lain ceritanya. Tapi ketika rumah jenengan selalu lalang, anaknya macam-macam, terus dari kamar mandi macam-macam gitu, ya saya pikir diduga kuat kaki ini masuk masjid belum suci. Maka cuci kaki dulu. Nah, mungkin biasanya biar cuci kaki itu kan khawatir gini, kayak tadi saya itu ya, ketika mau cuci kaki, gitu, yang belum tahu memang kondisi kerannya di mana. Kondisi keran di sebelah sana. Apa yang jadinya ketika saya di rumah najis, kaki ini sudah membawa najis, ketika kena air, maka menjadi najis itu lantainya. Maka saya kadang menghindar, pelan-pelan menghindar cari yang kering. Cari yang kering, kemudian saya buka keran. Tapi kalau kemudian saya benar cuci kaki, tapi yang saya lewati adalah ada genangan air, ya malah najis semua nanti. Artinya kalau najis semua ya apa? Kalau saya yang ngerti, saya yang dosa. Kalau jenengan sholat dari tempat yang bekas najis saya, tapi jenengan nggak tahu, yang tanggungan saya. Jenengan nggak ngerti, tapi saya ngerti. Maka cerita ini saya ingat ketika Mbak Ut, tahu Mbak Ut nggih? Nggih ya, Haji Ali Mas Ut niku nate ketika sholat Jumat di Masjid Jami Pasuruan. Nah, habis sholat Jumat beliau tiba-tiba langsung itu dikencingin itu, cagai masjid itu. Wah heboh, mosok ngene jenenge kiai, jenenge ulama, jenenge wali, ngoyo kok ngawur. Nah, Mbak Ut mungkin oleh Allah diberi kelebihan ya, bisa tahu hal yang rahasia atau yang samar. Kata Mbak Ut, lah kalau gini kan jelas najis. Sekalian marbotnya nyuciin. Kalau tadi nggak tak kencingin, nggak tahu kalau itu ada najis. Inilah kemudian alasan kenapa sih masjid itu dilarang untuk tidur itu ya. Khawatir di dalam tidurnya jamaah itu ada istilah iler itu bahasa Indonesianya itu. Nggak iler, ngupai cara Jawa nih. Memang ada iler yang tidak sampai najis, tapi posisi tidurnya bener itu. Diem gini aja kencang, tapi kalau udah tidurnya gini-gini, wah ini alamat ilernya iler najis, dan itu tanda dia hilang akal, artinya udah membatalkan wudu. Apalagi tidur sampai terlentang gini. Nah, itu yang dikhawatirkan. Akhirnya siapa yang kedusan gini kita mirip kali marbot ini. Maka pentingnya panjenengan menjaga kesucian masjid ini. Sebab tanggung jawab ya di marbot ini. Di takmirnya. Jadi harapan saya jenengan kalau ke sini di rumah bila mana tidak pakai standar kesucian di rumah, apalagi punya baby itu nggih. Jenengan kalau masuk ke masjid cuci kaki dulu. Lebih aman nggih Ustaz Soleh. Di luar ada
pancuran khusus, atau kalau masjid kan biasanya ada apa itu? Ada kobokan kaki itu. Nggih. Pernah tahu jenengan? Atau mungkin modelnya kayak di Masjid Akbar. Apa mengalir itu nggih. Mengalir kecil-kecil, ada tempatnya tapi mengalir itu bisa itu juga menghilangkan najis. Atau kobokan, tapi kobokannya juga harus ini, kobokannya harus 2 kolah. Kalau bisa dilebihin karena kobokan itu kalau ngepres 2 kolah khawatir air itu kemudian tumpah atau bagaimana dilewati orang menjadi kurang 2 kolah. Maka sekalian bikin, biasanya kan gitu, bikin yang gede, kemudian atasnya dikasih besi agar kaki jamaah tidak terlalu dalam masuk kan gitu nggih. Nah, karena pernah saya itu tahu masjid, masuk masjid tempat saya itu dibikin kobokan tapi kobokannya apa namanya minimalis, kurang dari 2 kolah. Ya podo tambah nggone najis. Barang yang najis masuk ke tempat itu malah najisnya kemana-mana. Nah, najis kemana-mana, yes, diduga kuat yang sholat di situ tidak sah. Siapa kedusan? Ya yang ngerti. Akhirnya kemudian kasih bolongan gini, kasih bolongan agar air itu bisa mengalir kan gitu. Kurang 2 kolah kasih ke bolongan. Tapi problemnya bolongan itu kan di atas. Kalau nggak sampai penuh nggak bisa mengalir, hanya ngendap di bawah. Inilah pentingnya panjenengan mengerti bab-bab najis. Dan Bulughul Maram kita hadis seputar tentang hukum-hukum Islam. Monggo yang lain ada yang ditanyakan? Nggih, Waalaikumsalam. Nggih, nggih. Yana yana. Nggih. 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 Apa yang saya sampaikan ini semua kan indah Syafi'i atau mayoritas madhab yang diikuti orang Indonesia. Nah, Imam Malik ndak itu malah. Pokok apa ndak kena najis, gak bau rasa meskipun kurang 2 kolah bisa kan ya. Berarti ketika jenengan tanya itu terkait dengan Imam Syafi'i, bagaimana kaitannya ada keran gitu ya. Tempatnya kurang 2 kolah, tapi terus mengalir kan gitu ya. Nah, terus mengalir. Adakah saya ngambil air dari kolah ini sudah bisa suci mensucikan kan gitu ya? Lah ini versi saya, karena yang sampean ambil yang kotak ini, ya, yang kotak ini, maka tidak bisa suci mensucikan. Kecuali panjenengan ngambilnya yang jatuh tadi itu. Yang jatuh loh. Kan ada 2 tahap ya. Keran, kemudian kolahnya itu, kemudian tumpahannya itu, ya gitu. Kalau jenengan ambil di sini, wong ini udah kurang 2 kolah. Jadi untuk menghilangkan hadas besar gak bisa. Tapi kalau jenengan duduk di yang mengalirnya atau ngambil air di yang mengalirnya, bisa. Karena ketertampungan air itu tadi kan kurang 2 kolah. Dia ngendep di situ kan. Tapi air itu suci. Problemnya tidak bisa untuk mensucikan. Enggak, shower ini paling aman. Untuk ini kan kebetulan kita sama-sama perumahan ya. Versi perumahan ini. Lain kalau rumah kamar mandi di kampung-kampung gede-gede gitu ya. Itu ya gitu emang. Nanti saya kemudian di pondok itu kebetulan kan pondok itu kecil-kecil kamarnya. Mesti tak kasih 2 keran. Keran pertama masuk ke dalam ini ke tempatnya air, keran kedua untuk wudhu sekaligus untuk bersuci. Dan anak-anak saya semuanya santri yang kecil-kecil, kalau kamu bersuci jangan ngambil air dari sini loh ya. Jadi problem ketika lampu mati, adanya air hanya yang ditampung yang kurang dari 2 bola. Itu bisa caranya. Nah, ini diceduk gitu nggih. Ini suci mensucikan yang ada di dalam apa namanya? Ceduk ini apa nama bahasa Indonesianya itu? Gayungnya itu. Tapi hati-hati ketika jenengan musab wajah, jangan nyiprat ke sini, menjadi mustakmal itu. Mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk mensucikan. Hati ngoten.
Itu pertanyaan itu persis pertanyaan istri saya lama itu. Ya nggak bisa kalau sampai ngambil di situ, itu kurang dua kola. Yang dialirnya itu bisa. Gitu. Ada lagi? Nih monggo. Beten pirang kula. Suaranya gede-gede menggembang ya anjen ya. Nggih ya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. 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 Oh, ngoten. Nggih. Kan di dalam beragama pun ya jangan kemudian terlalu kaku. Ya. Gimana kaitannya anak-anak, apalagi anak itu pakai pampers gitu ya. Pampers ada kan? Pakai pampers gitu nggih. Jenengan kalau meyakini bahwa mereka tidak membawa najis sudah selesai. Suci gitu aja. Kawasan masjid. Yakin gitulah. Al yakin la yuzalu bisak. Tapi jenengan sebagai orang tua yang kebetulan mungkin punya anak yang pakai pampers, bagi pampers pol, pampasnya udah penuh gitu ya. Lanjutnya kan ya monggo untuk menggantinya. Khawatir nanti akan itu menggupai kondisi masjid. Tapi kalau jenengan tahu dibiarin, ya yang dosa bapak ini, wong kita yang sholat tidak ngerti apa-apa. Nggih. Termasuk panjenengan ketika sholat digelandoti anaknya gawe pempes. Paham nggih? Ane pakai pempes, biasanya kan ngoten gudo bapake kan ngoten ya, gelandot waktu sujud. Iki ya napa? Nggih sampean termasuk hamilun najis. Membawa najis, maka sholatnya enggak sah. Sholat kudu suci badan, tempat dan pakaian. Nggih kalau ada, tapi jenengan yakin wong pempes sisi anyar kok iki turun dianu nggih mau yo mari tak ganti, selesai aman. Nggih. Tapi kalau sampean digodho anake sampai pangku-pangku kan gitu nggih sama ibunya, anaknya pakai pempes, pempesnya sampean merasa itu sudah ada isinya, ya najis sampean nggih. Gitu. Ada lagi pun sakit. Wong jenengan faktornya keyakinan aja lah. Wah ini aman lah, tidak kena najis. Biarin anak-anak yang berlarian di masjid, jangan dihardik. Jangan dihardik, karena apa setidaknya ekspresi orang tua dan ekspresi anak-anak untuk mencintai masjid ini kan beda. Maka ada sebuah hadis mengatakan tanda-tanda kiamat dekat itu ketika masjid tidak lagi ramah anak-anak, merku anak itu seneni ya. Tetap aja kita kelola, kita sediakan tempat. Karena cara mencintai masjid di usia dini ya mungkin begitu, itu harus lari-lari. Saya tahu betul ketika di mana itu, di daerah Sulu itu, waktu haulnya Habib Alwi itu ya, ada anak kecil main gitu lari sampai teriak-teriak. Ketika ditegur malah yang negur disalahin. Jangan. Inilah ekspresi seorang anak mencintai Allah dengan bahasa anak-anak. Bahasa anak-anak apa? Dalam eksploitasi rasa sukanya, yaitu tadi ceria, gembira, dia lari-lari. Tidak malah dihardik. Iso-iso meneh gak balik maneh kapok trauma aku kali dengan masjid. Diseneni Pak Takmir. Apalagi sampai biarin. Nah itu malah hadis itu mengatakan begitu. Maka kadang-kadang kan ada fasilitas khusus anak-anak kan itu ya di kawasan masjid itu. Pun ngoten mawon. Dadi panjenengan yakin lah. Memang masuk masjid suci semuanya, suci badan setempat itu hukumnya sunnah. Maka kemudian hal-hal yang tidak menjadikan masjid itu indah dan seperti habis makan pete, ada yang mengatakan haram malah itu. Minimal makruh. Kemudian bagaimana kita masuk masjid kaki kanan dan sebagainya, itu bagian daripada memuliakan masjid. Termasuk ketika di kamar mandi, tempat yang paling kondisi terkotor sekalipun di masjid disterilkan sebegitunya sampai ada kolam ada koboannya macam-macam ini, tiada lain ya untuk menunjang kesucian masjid. Apalagi kalau di rumah kita ngeten ya, situasi yang paling lemah
Sesungguhnya pertahanan paling lemah di rumah ini bicara filosofinya, bicara hikmah di balik itu semua adalah toilet atau kamar mandi. Itu pertahanan kita yang paling lemah. Oleh karena itu, nggih ojo suwe-suwe lah nang gini kamar mandi. Coro orang jatuh di kamar mandi dengan jatuh di ruang lain itu lebih mandian jatuh di kamar mandi. Nggih napa nggih? Ketika geblak di kamar mandi itu urusannya rumah sakit ya. Karena apa? Satu, memang di situ tuh tempat yang paling lemah. Ketika ada azan jin ada di rumah kita, larinya kemana? Ke kamar mandi. Maka kemudian Islam mensyariatkan ketika masuk jamban, masuk apa itu kaki kiri. Dengan kita berdoa, keluar kaki kanan, kebalikan ketika kita masuk masjid. Apa maksudnya? Kata Habib Lutfi, inilah indahnya syariat Islam. Bahwa Islam itu tidak semata aspek hukum saja, tetapi ada hikmah, manfaat, maslahat bagi umat manusia. Ketika kamar mandi itu adalah sarang bakteri, yang saya sebut pertahanan paling lemah, secara zahir adalah kamar mandi, sarang bakteri. Maka kemungkinan besar ketika kita masuk membawa bakteri. Kemudian keluarnya bakteri terbawa kita. Kadang-kadang kita langsung saja lompat ke tempat tidur kan gitu ya. Akhirnya ya itu tadi, situasi tidak steril, kemudian ya tidak lagi menjadi rumah yang sehat. Maka ketika masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, keluarnya kaki kanan ini anggaplah sebagai antibakterinya. Itu Islam. Indah ya Islam ya. Jadi masuk kita kaki kiri karena kita berhadapan dengan banyak bakteri di situ, virus mulai kecoa, ya. Kemudian apa lagi? Ya tumpahan-tumpahan kencing atau mungkin tumpahan-tumpahan kita buang hajat besar, itu nggak mungkin jenengan bisa niteni persis suci. Maka saya sampai hari ini pun kurang begitu sepakat kalau kamar mandi itu ya, antara kamar mandi di rumah dengan tempat sholat itu tanpa ada alas kaki. Karena betapa sulitnya jenengan menghindar najis di dalam kamar mandi. Maka jenengan harus bisa bedain, oh ini tempat kita sholat dalam ruang keluarga ini ada sekatnya, ada kayak agak ditinggikan gini, hingga kemudian oh ini sandal, atau mungkin boleh jadi sandal itu hanya di dalam aja, di dalam kamar mandi aja. Karena dianggap yang di luar daripada itu suci, enggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada sandal khusus untuk sandal wudhu gitu nggih. Nah, itu solusi-solusi. Jangan sampai kemudian wah suci kabeh sak omah, dari ceding, dari kamar mandi, kemudian waduh, bahkan saya kalau tidur karena antara boleh jadi kamar tidur kita itu kasurnya ini kan kita dari kamar mandi langsung naik, pas urusannya basah, maka kamar mandi itu menjadi apa kira-kira? Menjadi najis, kita berkeringat. Keringat ini yang kemudian menjadi media kenajisan. Maka baju yang saya pakai untuk sholat ya harus beda ketika saya tidur. Atau boleh jadi ketika mungkin tidak tidur leye-leye ya karena keringetan gitu nggih. Tidur aja di lantai rumah. Kemudian kita dengar waktu azan sholat, kita keringetan. Ini padahal di rumah najis. Kita nggak hanya wudhu aja, tidak digambior badan ini. Ya sholatnya nggak sah karena kita pakai membawa badan dalam kondisi najis. Paham ya? Jadi hati-hati. Sebab ini penting. Ada hadis, saya lupa riwayat punya hadis itu. Ini saya cerita terkait tentang bahwa semua ada dampaknya. Nabi itu pernah waktu istilahnya sedang jalan-jalan dengan sahabat itu ya. Tiba-tiba Nabi itu terhenti di suatu tempat di daerah area pemakaman atau TPU ya, taman makam umum gitu, pemakaman umum. Ketika berhenti, Nabi tiba-tiba mengambil pelepah kurma atau batang kurma yang basah. Ditancapkanlah di samping sebuah kuburan. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Nabi Allah, apa gerangan yang panjenengan lakukan itu?" Nabi jawab, "Iya,
karena Nabi punya mukjizat ya, diberi keluar biasa oleh Allah. Aku mendengar jerit tangis siksa kubur bagi ahli kubur ini. Apa yang menjadikan dia disiksa kubur, wahai Nabi? Karena dia pada waktu hidup kurang hati-hati menjaga najis. Ya sholat dia. Cuman sholatnya wujuduhu ka'adami. Sholatnya kayak orang nggak sholat. Kenapa? Syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Ya kayak tadi itu. Udah ngerti najis tapi langsung sholat aja gitu. Akhirnya ya sholatnya ya seakan-akan sebelum pernah dia lakukan. Akhirnya ibarat absen sholat, kosong dia. Dia sholat zuhur, asar. Aku sholat, ngapain kamu sholat, tak mau disyarat. Sebagaimana orang tidak sholat. Akhirnya dia dapat siksa kubur. Ini penting jaga. Maka di awal kitab hukum Islam itu mesti bab tohar. Bab bersuci. Ini yang kaitannya juga suci badan, suci hati. Maka orang ketika masuk ke masjid, itu luar biasa dapat segala-galanya. Pikirannya fresh, hatinya fresh. Karena apa? Dia ngerti betul sedang mau menuju ke rumah Allah. Rumah yang sangat steril, yang direkturnya tidak Ustadz Soleh, tapi direkturnya Gusti Allah. Maka semua berlaku di sana. Semua berlaku di dalam masjid itu. Bagaimana masjid menawarkan kedamaian. Bagaimana masjid itu memberikan kenyamanan. Bahkan begini, ada hadis juga yang ketika ada orang, ini untuk menggambarkan dahsyatnya masjid, kehilangan barang di masjid. Akhirnya dia mencari kan. Wah, kontakku kari. Ini bila mana kita ngetahui ada orang hilang barang di masjid, kita malah oleh Kanjeng Nabi suruh doain, mandar gak ketemu. Apa kira-kira? Kok gak percaya teman masjid? Sawangane masjid ini mandi di tempat yang dicurigai, menyembunyikan. Bahkan kalaulah ada orang berdagang di masjid, itu oleh Kanjeng Nabi doain, la yarbahuka, semoga Allah tidak menjadikan kamu dapat keuntungan. Minimal makruh katanya. Ada yang mengatakan haram bertransaksi di dalam masjid. Apa maksudnya? Bahwa masjid ini menjadi tempat yang disediakan segala-galanya, energinya luar biasa. Karena energi luar biasa, kita pulang dari masjid mendapatkan kedamaian. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketika Nabi tidak mendapatkan door prize wisata religi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha, itu kan door prize akibat betapa Rasulullah sedih yang kemudian tahun itu amul khuzn, ditinggal istrinya, ditinggal pamannya, tapi tetap gigih, sabar dan luar biasa untuk diangkat menuju Sidratul Muntaha. Terminalnya apa? Masjid. Maka masjid ini harus disterilkan, harus bersih, suci. Tidak boleh ada kepentingan pribadi, berdagang kepentingan pribadi. Barang hilang mencari kepentingan pribadi. Apalagi sampai kepentingan politik. Wah, ini beda pilihan, tidak boleh disolatin di sini. Oh, tambah tidak boleh ini. Itu kan terjadi kan ya? Kapan hari itu? Wah, itu tambah parah itu. Nanti artinya masjid milik bersama, dijaga kesuciannya. Dan termasuk, ini orang yang kelak mendapatkan pernaungan Allah di hari kiamat di saat orang lain tidak mendapatkan pernaungan. Salah satunya adalah sabrojulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, adalah seorang yang hatinya senantiasa merindukan masjid. Maka itulah Bu disebut masjid yang dirindukan. Assalam, masjidnya salam di Nabi ini ya. Kenapa kok dirindukan? Karena masjid ini menawarkan kedamaian. Tapi bagaimana tata aturannya itu dipakai, najis tidak najisnya itu nggih, agar benar tercipta. Mungkin ada yang lain atau diakhiri? Nggih, terima kasih lah apa yang
saya sampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Setidaknya meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya inilah ilmu yang tawarannya adalah untuk kebenaran apa yang kita lakukan hingga tidak serampangan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sebenarnya juga mau bicara tentang bagaimana mensucikan masjid ini. Tapi lain waktu aja ya. Kadang-kadang kan yang kena, misalnya ada kotoran kucing di situ, masa digambir mulai, ya kasihan juga. Ada caranya nanti. Ketika yang kena sebelah sini tidak sampai kemudian harus mensucikan seluruh ruangan masjid. Karena ya kasihan juga pada marbotnya yang bagian bersihkan kalau harus seluruhnya disucikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'am wa yukab mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma ya Allah, ij'al ilmana ilman nafi'a wa rizqana halalan wasi'a wa amalan maqbula wa du'ana masmu'a. Wa dhanbana maghfura tijaratan lan tabra la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma nas'aluka khair hadzal yawma khair ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawma syarra ma ba'dahu. Allahumma barik lana fi hayatina fi matina fi ma ba'd matina. Barik lana dzurriyyatina talamidana ja'alna muqimas sholati wa dzurriyyati rabbana blana mizwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.